Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Zahra Salsabila dengan Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3 izin mempresentasikan kembali mata kuliah Sosiologi Hukum Islam dengan judul Hukum Islam Membentuk Kehidupan Sosial. Jadi hukum Islam memiliki peranan yang sangat luas, tidak terbatas pada persoalan ibadah saja, tetapi juga mengatur bagaimana manusia hidup berdampingan dalam masyarakat. Al-Quran dan Sunnah memberikan pedoman agar kehidupan sosial berjalan dengan adil, harmonis, dan juga saling menghormati. Dengan kata lain, hukum Islam bukan hanya sistem hukum, melainkan fondasi moral dan etika yang membentuk karakter masyarakat Muslim. Lanjut, kita bahas dengan pengertian hukum Islam dalam konteks sosial. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu dan hasil pemikiran ulama atau yang biasa disebut dengan ijtihad untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam konteks sosial, hukum Islam juga berfungsi sebagai standar perilaku sosial. Yang kedua, sistem penjaminnya keadilan. Yang ketiga, pedomannya moral. Yang keempat atau yang terakhir adalah aturan untuk menghindari konflik. Jadi aturan untuk menghindari konflik ini mengatur hubungan antara keluarga, ekonomi, sampai hubungan antar individu. Nah, dari peranan itu semua, syariah menjadi landasan penting bagi pembentukan masyarakat yang tertib dan juga beradab. Kemudian ada prinsip-prinsip syariah dalam pembentukan kehidupan sosial. Yang pertama ada keadilan atau al-adl. Keadilan menjadi prinsip tertinggi dalam hukum Islam. Contohnya itu seperti tidak boleh memihak dalam perselisihan, kemudian tidak boleh mencurangi orang lain, dan kemudian keadilan juga berlaku untuk semuanya gitu, bahkan terhadap non-muslim sekalipun. Nah, yang kedua ada kemaslahatan atau maslahah, ya biasa disebut dengan maslahah. Nah, tujuan hukum Islam itu untuk menghadirkan manfaat bagi manusia. Nah, setiap aturannya itu dibentuk untuk menjaga yang 5. Yang pertama menjaga nyawa, menjaga agama, yang ketiga menjaga akal, kemudian keturunan, lalu menjaga harta. Nah, prinsip yang ketiga ada musyawarah atau syura, ya, keputusan sosial yang sebaiknya itu lahir dari dialog, bukan dengan pemaksaan. Nah, musyawarah ini mendorong rasa memiliki, kemudian mendorong kerukunan, juga mendorong keputusan yang lebih bijaksana. Prinsip yang keempat atau selanjutnya yaitu tolong menolong atau ta'awun. Ya, masyarakat yang dibangun dalam Islam itu adalah masyarakat yang harus saling membantu gitu. Contohnya menolong tetangga dalam kesusahan kayak gitu. Terus juga gotong royong dalam membangun fasilitas umum dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, prinsip yang kelima atau yang terakhir adalah persaudaraan atau ukhuwah. Nah, Islam itu menekankan bahwa seluruh manusia itu adalah saudara. Nah, jadi dengan adanya ukhuwah ini bisa memunculkan dampak rasanya empati, adanya rasa empati, terus juga menghindari konflik dan permusuhan, juga bisa saling menjaga antara sesama gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu peran hukum Islam dalam membentuk kehidupan sosial. Perannya yaitu hukum Islam membentuk kehidupan sosial dengan cara membentuk perilaku individu terlebih dahulu. Islam mengajarkan adab dalam berbicara, bersikap terhadap orang lain, dan juga mengajari tentang bagaimana menghormati ke sesama manusia gitu. Nah,
ketika nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, kesabaran, dan juga kepedulian sosial itu sudah tertanam di dalam hati, sudah tertanam juga di dalam diri seseorang, maka dia akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang harmonis dan juga tentram. Nah, terus kemudian apa sih pengaruhnya hukum Islam terhadap sistem ekonomi? Nah, hukum Islam juga membentuk kehidupan sosial melalui aturan ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Kewajiban zakat, infak, dan sedekah merupakan cara Islam memastikan bahwa harta tidak hanya berputar pada kelas tertentu, tetapi juga mengalir untuk membantu yang sedang membutuhkan. Seperti itu. Terus juga larangan riba, penipuan, dan kecurangan melahirkan sistem ekonomi yang transparan dan beretika. Selain itu juga ada wakaf. Nah, wakaf ini menjadi salah satu instrumen penting yang dari dulu itu membiayai pendidikan, terus pelayanan kesehatan, fasilitas umum, kayak gitu kan. Nah, melalui mekanisme ekonomi ini semua, hukum Islam berupaya menciptakan keseimbangan sosial, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengaruh hukum Islam ini terlihat jelas ya dalam kehidupan sehari-hari. Praktik tolong-menolong dalam komunitas, terus juga tadi gotong royong, terus tradisi memberi makan tetangga juga itu sudah terlihat ya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, larangan ghibah dan fitnah juga misalnya mendorong masyarakat untuk menjaga lisan dan mencegah munculnya konflik. Nah, dengan demikian kewajiban berbagi melalui zakat dan sedekah yang memperkuat kepedulian sosial itu semua menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya tertulis dalam kitab, tetapi dihidupkan dalam budaya dan perilaku masyarakat. Nah, terus selanjutnya tantangan penerapan dalam masyarakat modern. Bagaimana sih menerapkan hukum Islam ini di tengah-tengah masyarakat modern seperti saat ini? Nah, meskipun memiliki nilai universal, penerapan hukum Islam dalam kehidupan sosial tetap menghadapi rintangan atau tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup, terus kemudian perkembangannya teknologi, dan juga meningkatnya pluralitas masyarakat menuntut penafsiran ulang yang bijak agar syariah itu tetap relevan di era yang sekarang. Nah, kemudian terkadang juga muncul ketegangan antara pemahaman tradisional dan tuntutan modern, seperti dalam isu kesetaraan gender. Nah, hak asasi manusia atau penyalahgunaan kekuasaan dengan dalih agama. Tantangan ini menurut masyarakat sekarang itu untuk terus belajar, meningkatkan kualitas pemahaman agama, kemudian memastikan bahwa syariah ini diimplementasikan sesuai dengan tujuan agamanya, yaitu membawa keadilan, kemaslahatan, dan bukan hanya melahirkan diskriminasi atau ketidakadilan. Nah, jadi apa sih kesimpulan dari materi hukum Islam dalam membentuk kehidupan sosial ini? Kesimpulannya, secara keseluruhan hukum Islam berperan besar dalam membentuk kehidupan sosial melalui nilai-nilai moral, aturan keluarga, ketentuan ekonomi, serta struktur hukum yang saling melengkapi. Kemudian hukum Islam juga hadir untuk menjaga keseimbangan, menciptakan kenyamanan atau keamanan, dan membangun masyarakat yang penuh kasih sayang dan keadilan. Ketika ajaran-ajaran ini diterapkan secara benar, nah hukum Islam ini bisa menjadi
sumber kohesi sosial, memperkuat solidaritas, dan juga menciptakan lingkungan sosial yang damai, harmonis, serta memanusiakan manusia. Dengan demikian, hukum Islam bukan hanya aturan, tetapi fondasi untuk membentuk budaya, karakter, dan peradaban masyarakat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.